Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan kesehatan sehingga pada saat ini saya bisa bertatap muka dan menyampaikan sesuatu informasi saya tujukan kepada putra-putri siswa-siswi SMP dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Hadi Wiono yang akan menjelaskan dan membahas mengenai kelanjutan pertemuan sebelumnya tentang kedaulatan dan sistem pemerintahan negara. Di bab ketiga PPKN kelas 9 SMP ini, pada bagian 2 ini akan kami bahas tentang kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sedikit saya informasikan kalau pertemuan sebelumnya itu secara umum, baik itu bentuk, pengertian, sifat, kedaulatan, serta teori-teorinya itu secara umum yang berlaku di negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan. Sedangkan pada saat ini, bagaimana kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia? Kalau sebelumnya ada tokoh-tokoh mengenai kedaulatan, di sini nanti akan kita temukan kedaulatan yang berlaku di Indonesia itu menganut ajaran siapa. Nanti bisa ditemukan di sini. Yang jelas pada bagian ini dan kita ketahui bahwa kedaulatan yang berlaku di Indonesia atau yang digunakan di Indonesia adalah sistem kedaulatan rakyat. Para siswa-siswi dimanapun Anda berada yang berbahagia, kata kedaulatan rakyat itu berarti bahwa rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ulangi lagi, rakyat memiliki otoritas tertinggi. Mempunyai kewenangan, kekuasaan, tugas, tanggung jawab di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan rakyat itu dilakukan melalui yang disebut kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Nah, di dalam sistem kedaulatan, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat itu diajarkan oleh 3 orang tokoh, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Ada kesesuaian, ada perbedaan, maka di Indonesia pun ada 3 orang tokoh ini yang masing-masing memiliki kesesuaian dengan ajaran, dengan pribadi, dengan falsafah bangsa Indonesia. Menurut Thomas Hobbes, yang disebut kontrak sosial itu, saya awali dengan kondisi sebelum adanya negara. Bahwa sebelum adanya negara bersifat naturalis, ini di dalam kehidupan masyarakat terjadi kehidupan yang kacau, tanpa hukum atau tanpa aturan, tidak ada yang memimpin atau tidak ada pemerintahan, tidak ada ikatan sosial apapun, sehingga masyarakat ini bersikap secara liar. Dengan demikian, kondisi yang semacam itu, maka untuk mengatur dan menertibkan masyarakat atau kehidupan rakyat, maka manusia-manusia di dalam suatu wilayah ini mempunyai pemikiran untuk membentuk suatu lembaga yang bisa mengatur di dalam kehidupan masyarakat. Pada saat kondisi sebelum ada negara yang kacau tadi, maka berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat, mereka yang menang. Nah, ini justru akan merusak tatanan kehidupan masyarakat karena pihak yang kuat ini tidak banyak,
tapi pihak yang lemah ini banyak, maka kehidupan dalam masyarakat ini terjadi kesengsaraan yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Oleh karena itu, kemudian berkehendak, berinisiatif untuk membentuk suatu negara. Untuk mengawali pembentukan negara, maka kemudian masyarakat ini berkumpul, mengadakan perjanjian yang disebut kontrak sosial dalam rangka membentuk negara. Sehingga setiap individu itu berjanji menyerahkan hak kodratnya yang bersifat naturalis tadi kepada lembaga yang dipercayai, baik itu sekelompok orang maupun secara lembaga, diberikan kewenangan untuk mengatur kehidupan yang sebelumnya masyarakat itu hidup bebas, memiliki hak yang penuh, tetapi kehidupannya kacau, sengsara, maka hak-haknya ini sebagian diberikan kepada masyarakat, kepada suatu lembaga, maka lembaga inilah terbentuk atas perjanjian masyarakat yang dinamakan negara. Itu menurut Thomas Hobbes. Maka pada intinya terbentuknya negara adalah tergantung dari masyarakat dan yang mengendaki adalah masyarakat. Sedangkan menurut John Locke, kondisi sebelumnya sama seperti yang disampaikan oleh Thomas Hobbes. Ada kekacauan di dalam masyarakat, kemudian terjadi perjanjian masyarakat kontrak sosial. Ada dua hal yang ingin disampaikan atau yang diikrarkan di dalam suatu perjanjian itu. Yang pertama yaitu membentuk suatu negara, kemudian yang kedua setiap individu mempunyai ikrar, mempunyai kesetiaan untuk patuh terhadap suatu negara. Mereka berjanji untuk patuh terhadap negara. Jadi ini lebih tegas lagi John Locke dibanding Thomas Hobbes. Ada dua hal, yang satu membentuk negara, yang kedua mereka sepakat untuk setia terhadap negara. Maka kemudian berjanji mengadakan kesepakatan untuk mengakhiri segala konflik yang terjadi sebelum adanya lembaga yang menguasai, maka terbentuklah suatu negara dengan kesetiaan masyarakatnya patuh terhadap kehidupan atau aturan yang dibuat oleh negara. Jadi ini lebih konkret lagi dibanding pendapatnya Thomas Hobbes. John Locke di sini sudah ada kesepakatan masyarakat untuk setia terhadap negara apabila nanti negara itu terbentuk. Kalau di dalam Thomas Hobbes tadi belum ada keikrar atau kesepakatan, itu belum ada. Kesepakatannya hanya membentuk negara. Setelah negara ini dibentuk bagaimana sikap masyarakat belum jelas. Tetapi John Locke sudah menegaskan bahwa dengan terbentuknya negara, maka rakyat akan mengikuti kehendak negara dan melimpahkan hak-haknya sebagian terhadap negara yang akan mengaturnya. Yang ketiga, tokoh yang ketiga yaitu J.J. Rousseau, James Jacques Rousseau. Ini saya awali sebelum ada negara lagi, bahwa sebelum ada negara, individu hidup bebas dan sederajat, aman dan bahagia. Individu puas, tidak ada penghalang bagi kemajuan individu dari alat-alat yang ada pada individu itu. Jadi artinya kalau menurut J.J. Rousseau ini, kehidupan bebas ini mempunyai kedudukan yang sederajat, namun kondisinya aman. Jadi berangkat dari suatu kondisi yang aman. Namun di dalam kehidupan ini tidak terarah tujuan apa yang akan dicapai, kemudian mengikuti arah siapa, ini tidak jelas. Aman itu dalam kondisi saat itu, tetapi nanti pada waktu yang akan datang belum mereka bisa menjamin ada keamanan di dalam kehidupan mereka atau tidak. Namun setelah ada negara, bisa mengakhiri keadaan masyarakat yang potensial terjadi ancaman tadi, meskipun aman, nanti ketika ada gangguan atau merasa terganggu,
bisa dimungkinkan terjadi konflik, maka kemudian negara ini dibentuk untuk mengakhiri segala sesuatu yang tidak diinginkan pada waktu yang akan datang. Maka yang dilakukan oleh masyarakat atau rakyat sama melakukan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial dalam rangka membentuk negara. Setelah negara terbentuk, maka negara ini bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk kehidupan kelangsungan hidup masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang cukup tegas, cukup jelas dari pendapatnya Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Saya ulangi lagi sekilas, nanti bisa dibaca lebih ulang-ulang lebih detail. Kalau yang Thomas Hobbes tadi, tidak ada kesetiaan apa yang akan dilakukan masyarakat setelah terbentuknya negara. Kalau John Locke sudah ada kesetiaan, namun belum ada tujuan apa yang akan dicapai setelah terbentuknya negara, apa yang diharapkan di suatu negara atau masyarakat. Sedangkan J.J. Rousseau di samping ada kontrak sosial perjanjian membentuk negara, kemudian kesetiaan masyarakat rakyat untuk setia terhadap negara, sudah juga mencantumkan bagaimana tujuan yang akan diinginkan oleh masyarakat yang bersangkutan setelah terbentuknya negara itu. Nah, ini ada 3 tokoh yang mengajarkan atau memberikan arahan, memberikan fatwa tergantung mana yang akan dilakukan. Kalau kita melihat sistem kedaulatan yang berlaku di Indonesia, 3-tiganya ini semuanya masuk. Jadi rakyat memberikan amanah kepada negara, negara mempunyai kesetiaan, mempunyai tanggung jawab untuk mengelola rakyatnya, rakyat juga patuh terhadap negara, bersama-sama menentukan tujuan yang diinginkan. Dan semuanya tertera di dalam suatu konstitusi kita, diantaranya di dalam pembukaan UUD 45. Bagian yang terakhir pada pertemuan ini, maka dengan kondisi yang saya ceritakan tadi, ini merupakan suatu bentuk sistem demokrasi, pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, ternyata rakyat mempunyai kekuasaan yang tertinggi, maka di dalam bangunan negara itu bangunan demokrasi yang kuat antara masyarakat dengan lembaga pemerintahan yang dibentuk. Ciri-ciri sebagai negara demokrasi kita lihat di Indonesia ada atau tidak, nanti kita simak. Ciri yang pertama yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat. Di Indonesia menganut sistem demokrasi dan berkedaulatan rakyat, ini terdapat lembaga perwakilan rakyat mulai dari MPR, Presiden, DPR, kemudian BPK, dan lembaga kehakiman itu merupakan bentuk atau wujud dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Tapi perlu dipisahkan, lembaga perwakilan rakyat tidak hanya yang dipilih atau dibentuk melalui pemilihan umum, tetapi juga ada lembaga perwakilan rakyat yang ditentukan berdasarkan undang-undang dasar. Yang kedua, ciri yang kedua, ada pemilu, ada pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu untuk apa? Merupakan suatu kegiatan atau sarana demokrasi untuk membentuk atau memilih lembaga perwakilan rakyat tadi. Kalau nanti diurutkan, bagian yang kedua nanti saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, semua lembaga susunan badan atau majelis ini ditentukan dengan undang-undang. Jadi tidak ditentukan berdasarkan kekuasaan yang memegang kekuasaan, yang memegang kedaulatan, tetapi aturan proporsi serta tata cara dan kelengkapan negara diatur di dalam undang-undang. Dan yang terakhir, ciri demokrasi yang terakhir, bahwa kedaulatan rakyat dilakukan oleh majelis atau badan yang bertujuan mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau diurutkan menurut ciri ini, yang pertama
dalam rangka membentuk lembaga perwakilan yang pertama melakukan pemilu. Setelah pemilihan umum terselenggara, maka terbentuknya lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara ini merupakan ditentukan oleh undang-undang yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, itulah para siswa-siswi yang saya banggakan. Di bagian ini telah saya sampaikan, yaitu tentang kedaulatan rakyat Indonesia. Dan berikutnya pertemuan yang akan datang, tadi sudah disinggung tentang terbentuknya lembaga-lembaga negara, maka nanti akan saya sampaikan mengenai lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan kedaulatan rakyat yang diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikianlah para siswa-siswi yang baik, semoga menjadi bekal ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, dan selamat ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.